POJOKSATU.I Jakarta, aksi parade Bhinneka Tunggal Ika di kawasan Bundaran Bank Indonesia Patung Kuda, Jakarta diikuti ribuan orang, Sabtu, tanggal 19 November tahun 2016. Parade ini disebut-sebut sebagai aksi tandingan demo Ahok tanggal 4 November tahun 2016. Panitia aksi parade Bhinneka Tunggal Ika membantah adanya masa bayaran yang menunggangi aksi mereka. Pengurus acara mengaku kalau peserta aksi itu bukan peserta parade. Lantaran beredar foto yang memperlihatkan peserta demo memegang uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Diduga mereka menerima uang saat mengikuti aksi tersebut. Tak hanya itu, sejumlah peserta demo juga tampak duduk di taman sambil bersandar di bawah pohon. Mereka juga menginjak-injak rumput taman. Kajian Islam KMKI melaporkan Cagup Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok ke Polda Metro Jaya. Ahok dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara Ahok dengan salah satu media televisi asing yang menyebutkan jika pada aksi damai 4 November lalu pengunjuk rasa menerima bayaran dengan jumlah tertentu. Koordinator KMKI Rita Hindrawati membantah pernyataan Ahok dan akan melaporkan hal ini ke Polda Metro Jaya. Kami tidak tahu dasarnya dari mana, walaupun beliau menyebutkan bahwa ada berita. Nah, beritanya di mana yang kemudian menunjukkan ada orang-orang yang menyatakan atau declare bahwa mereka sudah dibayar. Itu yang kami juga ingin tuntut gitu. Kalau misalnya beliau mengatakan ada 100.000 orang yang dibayar sekitar 500.000, datangkan 100.000 orang itu untuk mereka bisa memberikan kesaksiannya bahwa mereka itu dibayar sebesar 500.000. Ini tentu saja para ibu-ibu yang ikhlas karena keyakinannya untuk melakukan pembelaan Al-Quran dan ulama merasa tersinggung, dan sesuai dengan petunjuk kami bahwa keberatan itu diatur di dalam pasal 310 dan 311. Pada pelaporan ini dibawa pula sejumlah dokumentasi pendukung seperti foto wawancara Ahok dan hasil rekaman dalam bentuk keping cakram video. Buniani menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya terkait laporannya soal pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh komunitas advokat pendukung Ahok Jarot atau Kotak Adja. Buniani selesai menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya selama lebih kurang 6 jam. Buni mulai diperiksa penyidik Subdit Cybercrime di Treskrimsus Polda Metro Jaya dari pukul 9 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Buni diperiksa terkait laporannya terhadap komunitas advokat pendukung Ahok Jarot atau Kotak Aja soal tuduhan pencemaran nama baik. Kuasa hukum Buni Admin Rahardian mengaku Budi diminta keterangan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan terkait laporan yang dibuatnya. Selain itu, dalam pemeriksaan Buni menyerahkan barang bukti baru untuk memperkuat laporan yang dibuatnya. Admin menambahkan, pihaknya belum diberitahu penyidik apakah kliennya akan kembali dijadwalkan untuk diminta keterangan. Namun ia memastikan kliennya siap memenuhi panggilan kepolisian jika keterangannya masih dibutuhkan penyidik. Buniani melaporkan Kotak Aja ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan pencemaran nama baik. Buniani merasa tidak pernah mengedit video Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait dugaan penistaan agama. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI akan menggelar aksi damai dan doa untuk negeri pada hari Jumat 2 Desember 2016 yang dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Juru bicara GNPF MUI Munarman mengatakan GNPF MUI akan menggelar aksi damai dan doa untuk negeri pada 2 Desember 2016. Saat membacakan pernyataan sikap GNPF, Munarman didampingi oleh Ketua Umum FPI Habib Rizik Sihab, pengasuh Perguruan Islam Asy-Syafi'iyah Kiai Haji Abdul Rashid AS, Ketua GNPF MUI Ustadz Bahtiar Nasir, dan Ketua Umum Wardah Islamiyah Haji Muhammad Zaitun Rasmin, serta puluhan aktivis Islam. Keterangan Munarman ini sekaligus membantah beredarnya rumor yang menyatakan aksi damai dan doa untuk negeri akan digelar pada Jumat 25 November. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI akan gelar aksi Bela Islam 3 pada tanggal 2 Desember
2016 dengan judul Aksi Damai dan Doa untuk Negeri. Ya, bersatu dan berdoa untuk negeri. Kita akan melaksanakan sholat Jumat di sepanjang Sudirman Tamrin dari Semanggi sampai Istana dengan posisi imam dan khatib di Bundaran HI. Habib Rizik menambahkan, aksi damai dan doa untuk negeri akan disebut sebagai Jumat Kubro dan Maulid Akbar, aksi ibadah, gelar sajadah, aksi damai dan doa untuk negeri. Pada aksi damai 2 Desember 2016 nanti, GNPF MUI akan sholat Jumat dan istighosah di sepanjang Jalan Protokol Sudirman Tamrin, Jakarta. Menghadapi rencana aksi pada 2 Desember 2016 mendatang, sejumlah pimpinan Ormas Islam dan Ormas Kepemudaan berkumpul di Masjid Al-Fatah, Jalan Menteng 58, Jakarta Pusat sore tadi. Namun sejumlah pucuk pimpinan Ormas besar seperti Habib Rizik, Ustadz Yusuf Mansur, dan Rahmawati Soekarno Putri batal hadir. Menyusul rencana aksi damai 2 Desember 2016, sejumlah pimpinan Ormas Islam menggelar pertemuan di Masjid Al-Fatah, Menteng, Jakarta Pusat. Sebagian besar perwakilan Ormas yang hadir berasal dari generasi muda, sedangkan Habib Rizik dan sejumlah pucuk pimpinan Ormas lainnya berhalangan. Pada kesempatan ini, Ormas Islam yang turun dalam aksi damai 4 November mendeklarasikan pembentukan Forum Syuhada Indonesia di daerah. FSI daerah diharapkan terlibat dalam aksi 2 Desember yang disebutnya sebagai Aksi Bela Islam Jilid 3 Super Damai. Ya, tanggal 2 kita akan menuntut Kapolri, aparat negara di sini agar segera menahan Ahok, karena disinyalir membahayakan keretakan bangsa. Forum Syuhada Indonesia mengapresiasi sikap Polri yang telah menetapkan Ahok sebagai tersangka. Ormas yang terlibat dalam Forum Syuhada diantaranya PP Gerakan Pemuda Islam, Ikatan Putra Putri Al-Wasliyah, Laskar Betawi, dan Forum Pemuda Nasional. Ya, dan saudara, kini kami akan bergabung bersama Norma Novika yang akan menyampaikan sejumlah informasi langsung dari Newsroom TVRI. Selamat malam Vika, ada informasi apa yang akan Anda sampaikan dari Newsroom untuk malam kali ini? Ya, selamat malam Mila dan juga Kenan. Malam hari ini dari Newsroom kami akan menyampaikan informasi terkait penyelundupan narkoba. Mila, Kenan. Baik Vika, silakan. Ya, kita ke informasi pertama, saudara. Operasi gabungan Bea Cukai dan BNN kembali menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis sabu dan juga Happy Five. Dari hasil penggagalan tersebut, petugas gabungan berhasil menyita sabu-sabu lebih dari 100 kg dan 300.000 butir Happy Five. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bersama Badan Narkotika Nasional menggagalkan penyelundupan sabu-sabu seberat lebih dari 100 kg. Penggagalan penyelundupan sabu ini terjadi pada Selasa 15 November lalu. Awalnya BNN mendapat informasi mengenai rencana impor narkoba yang disamarkan melalui barang furniture dari Taiwan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bea Cukai pun melakukan pemeriksaan fisik dan membongkar barang furniture tersebut. Saat itu Bea Cukai menemukan barang yang terindikasi sebagai narkoba yang disembunyikan di dalam sofa. Operasi ini berhasil karena kita bergabung dan bersinergi dan sesuai dengan perintah Bapak Presiden bahwa negara sudah dalam kondisi darurat dan kita harus perangi masalah narkoba. Dalam penggerebekan itu, petugas gabungan menangkap 3 pelaku, 2 diantaranya ditembak mati, yakni ZA, seorang anggota TNI, dan HCL, seorang warga negara Taiwan, serta seorang tersangka berinisial YJ yang berkeluarga negaraan Taiwan 33 tahun, kini ditahan di BNN. Atas perbuatannya tersebut, tersangka terancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Selain itu, tersangka juga terancam dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa persoalan narkoba merupakan ancaman paling besar bagi Indonesia saat ini. Operasi gabungan BNN dan Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan 100 kg sabu dan 300.000 lebih butir Happy Five. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan persoalan penyelundupan narkoba merupakan ancaman paling besar bagi Indonesia saat ini. Menku menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia. Ekonomi Indonesia tetap tumbuh meskipun ekonomi dunia tengah mengalami gejolak. Namun hal ini justru dapat menjadi pendorong bagi bisnis impor obat-obatan terlarang. Indonesia pun dapat menjadi pasar yang menjanjikan. Bea dan Cukai telah berhasil bersama-sama dengan BNN melakukan penggagalan suatu penyelundupan sebesar 100,615 kg sabu dan 300.250 butir pil Happy Five. Tadi saya disampaikan oleh Buas bahwa satu pil itu harganya 500.000. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui bahwa narkotika asal Taiwan tersebut rencananya akan diambil langsung oleh masing-masing pembeli untuk selanjutnya diedarkan di kota-kota besar wilayah Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Tangerang, dan Semarang. Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso menyatakan komitmennya dalam menindaklanjuti kasus peredaran narkoba di Indonesia dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan PPATK untuk menelusuri tindak pidana pencucian uang. Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso mengakui bahwa memang menjelang akhir tahun, peredaran narkoba yang masuk ke Indonesia semakin banyak. Budi Waseso menegaskan BNN sudah berkomitmen dengan Polri, TNI, dan Bea Cukai, serta unsur lainnya, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, langsung menindaklanjuti kasus peredaran narkoba dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan data yang dimiliki oleh BNN, terdapat 72 jaringan internasional pengedar narkoba yang beroperasi di Indonesia. Kita sudah berkomitmen dengan Polri, TNI, Bea Cukai, dan unsur lain termasuk PPATK. Karena kita langsung tidak lanjuti pasalnya dengan TPPU. Tadi kami sudah laporkan kepada Ibu Menteri bahwa kita akan tidak lanjuti dengan TPPU. Karena yang lalu kita telusuri satu jaringan itu terungkap hasil dari TPPU-nya sampai 3,6 triliun dalam 1 tahun. Hingga saat ini BNN terus meningkatkan kerjasama dengan Bea Cukai dalam melakukan penyelidikan untuk mengetahui jaringan dan jalur penyelundupan narkotika dari sindikat narkotika asal Taiwan. Saat membacakan pernyataan sikap GNPF, Munarman didampingi oleh Ketua Umum FPI, Habib Rizik Sihab, Pengasuh Perguruan Islam Asy-Syafi'iyah, Kiai Haji Abdul Rashid AS, Ketua GNPF MUI, Ustadz Bahtiar Nasir, dan Ketua Umum Wardah Islamiyah, Haji Muhammad Zaitun Rasmin, serta puluhan aktivis Islam. Keterangan Munarman ini sekaligus membantah beredarnya rumor yang menyatakan aksi damai dan doa untuk negeri akan digelar pada Jumat 25 November. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI akan gelar aksi Bela Islam 3 pada tanggal 2 Desember 2016 dengan judul Aksi Damai dan Doa untuk Negeri. Ya, bersatu dan berdoa untuk negeri. Kita akan melaksanakan sholat Jumat di sepanjang Sudirman Tamrin dari Semanggi sampai Istana dengan posisi imam dan khatib di Bundaran HI. Habib Rizik menambahkan, aksi damai dan doa untuk negeri akan disebut sebagai Jumat Kubro dan Maulid Akbar, aksi ibadah, gelar sajadah, aksi damai dan doa untuk negeri. Pada aksi damai 2 Desember 2016 nanti, GNPF MUI akan sholat Jumat dan istighosah di sepanjang Jalan Protokol Sudirman Tamrin, Jakarta.
Menghadapi rencana aksi pada 2 Desember 2016 mendatang, sejumlah pimpinan Ormas Islam dan Ormas Kepemudaan berkumpul di Masjid Al-Fatah, Jalan Menteng 58, Jakarta Pusat sore tadi. Namun sejumlah pucuk pimpinan Ormas besar seperti Habib Rizik, Ustadz Yusuf Mansur, dan Rahmawati Soekarno Putri batal hadir. Menyusul rencana aksi damai 2 Desember 2016, sejumlah pimpinan Ormas Islam menggelar pertemuan di Masjid Al-Fatah, Menteng, Jakarta Pusat. Sebagian besar perwakilan Ormas yang hadir berasal dari generasi muda, sedangkan Habib Rizik dan sejumlah pucuk pimpinan Ormas lainnya berhadir. POJOKSATU.I Jakarta, aksi parade Bhinneka Tunggal Ika di kawasan Bundaran Bank Indonesia Patung Kuda, Jakarta diikuti ribuan orang, Sabtu, tanggal 19 November tahun 2016. Parade ini disebut-sebut sebagai aksi tandingan demo Ahok tanggal 4 November tahun 2016. Inti aksi parade Bhinneka Tunggal Ika membantah adanya masa bayaran yang menunggangi aksi mereka. Pengurus acara mengaku kalau peserta aksi itu bukan peserta parade. Lantaran beredar foto yang memperlihatkan peserta demo memegang uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Diduga mereka menerima uang saat mengikuti aksi tersebut. Tak hanya itu, sejumlah peserta demo juga tampak duduk di taman sambil bersandar di bawah pohon. Mereka juga menginjak-injak rumput taman. Kajian Islam KMKI melaporkan Cagup Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok ke Polda Metro Jaya. Ahok dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara Ahok dengan salah satu media televisi asing yang menyebutkan jika pada aksi damai 4 November lalu pengunjuk rasa menerima bayaran dengan jumlah tertentu. Koordinator KMKI Rita Hindrawati membantah pernyataan Ahok dan akan melaporkan hal ini ke Polda Metro Jaya. Kami tidak tahu dasarnya dari mana, walaupun beliau menyebutkan bahwa ada berita. Nah, beritanya di mana yang kemudian menunjukkan ada orang-orang yang menyatakan atau declare bahwa mereka sudah dibayar. Itu yang kami juga ingin tuntut gitu. Kalau misalnya beliau mengatakan ada 100.000 orang yang dibayar sekitar 500.000, datangkan 100.000 orang itu untuk mereka bisa memberikan kesaksiannya bahwa mereka itu dibayar sebesar 500.000. Ini tentu saja para ibu-ibu yang ikhlas karena keyakinannya untuk melakukan pembelaan Al-Quran dan ulama merasa tersinggung. Halangan. Pada kesempatan ini, Ormas Islam yang turun dalam aksi damai 4 November mendeklarasikan pembentukan Forum Syuhada Indonesia di daerah. FSI daerah diharapkan terlibat dalam aksi 2 Desember yang disebutnya sebagai aksi bela Islam jilid 3 Super Damai. Ya, tanggal 2 kita akan menuntut Kapolri, aparat negara di sini agar segera menahan Ahok karena disinyalir membahayakan keretakan bangsa. Forum Syuhada Indonesia mengapresiasi sikap Polri yang telah menetapkan Ahok sebagai tersangka. Ormas yang terlibat dalam Forum Syuhada diantaranya PP Gerakan Pemuda Islam, Ikatan Putra Putri Al-Wasliyah, Laskar Betawi, dan Forum Pemuda Nasional. Ya, dan saudara, kini kami akan bergabung bersama Norma Novika yang akan menyampaikan sejumlah informasi langsung dari Newsroom TVRI. Selamat malam Vika, ada informasi apa yang akan Anda sampaikan dari Newsroom untuk malam kali ini? Ya, selamat malam Mila dan juga Kenan. Malam hari ini dari Newsroom kami akan menyampaikan informasi terkait penyelundupan narkoba. Mila, Kenan. Baik Vika, silakan. Ya, kita ke informasi pertama, saudara. Operasi gabungan Bea Cukai dan BNN kembali menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis sabu dan juga Happy Five. Dari hasil penggagalan tersebut, petugas gabungan berhasil menyita sabu-sabu lebih dari 100 kg dan 300.000 butir Happy Five. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bersama Badan Narkotika Nasional menggagalkan penyelundupan sabu-sabu seberat lebih dari 100 kg.
Penggagalan penyelundupan syabu ini terjadi pada Selasa 15 November lalu. Awalnya BNN mendapat informasi mengenai rencana impor narkoba yang disamarkan melalui barang furniture dari Taiwan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bea Cukai pun melakukan pemeriksaan. Dan sesuai dengan petunjuk kami bahwa keberatan itu diatur di dalam pasal 310 dan 311. Pada pelaporan ini dibawa pula sejumlah dokumentasi pendukung seperti foto wawancara Ahok dan hasil rekaman dalam bentuk keping cakram video. Buniani menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya terkait laporannya soal pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh komunitas advokat pendukung Ahok Jarot atau Kotak Adja. Buniani selesai menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya selama lebih kurang 6 jam. Buni mulai diperiksa penyidik Subdit Cybercrime di Treskrimsus Polda Metro Jaya dari pukul 9 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Buni diperiksa terkait laporannya terhadap komunitas advokat pendukung Ahok Jarot atau Kotak Adja soal tuduhan pencemaran nama baik. Kuasa hukum Buni, Admin Rahardian, mengaku Budi diminta keterangan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan terkait laporan yang dibuatnya. Selain itu, dalam pemeriksaan Buni menyerahkan barang bukti baru untuk memperkuat laporan yang dibuatnya. Admin menambahkan, pihaknya belum diberitahu penyidik apakah kliennya akan kembali dijadwalkan untuk diminta keterangan. Namun ia memastikan kliennya siap memenuhi panggilan kepolisian jika keterangannya masih dibutuhkan penyidik. Buniani melaporkan Kotak Adja ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan pencemaran nama baik. Buniani merasa tidak pernah mengedit video Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait dugaan penistaan agama. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI akan menggelar aksi damai dan doa untuk negeri pada hari Jumat 2 Desember 2016 yang dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Juru bicara GNPF MUI Munarman mengatakan GNPF MUI akan menggelar aksi damai dan doa untuk negeri pada 2 Desember 2016. Sisik dan membongkar barang furnitur tersebut. Saat itu Bea Cukai menemukan barang yang terindikasi sebagai narkoba yang disembunyikan di dalam sofa. Operasi ini berhasil karena kita tergabung dan bersinergi dan sesuai dengan perintah Bapak Presiden bahwa negara sudah dalam kondisi darurat dan kita harus perangi masalah narkoba. Dalam penggerebekan itu, petugas gabungan menangkap 3 pelaku, 2 diantaranya ditembak mati, yakni ZA, seorang anggota TNI, dan HCL, seorang warga negara Taiwan, serta seorang tersangka berinisial YJ yang berkeluarga negaraan Taiwan 33 tahun, kini ditahan di BNN. Atas perbuatannya tersebut, tersangka terancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Selain itu, tersangka juga terancam dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa persoalan narkoba merupakan ancaman paling besar bagi Indonesia saat ini. Operasi gabungan BNN dan Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan 100 kg sabu dan 300.000 lebih butir Happy Five. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan persoalan penyelundupan narkoba merupakan ancaman paling besar bagi Indonesia saat ini. Menku menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia. Ekonomi Indonesia tetap tumbuh meskipun ekonomi dunia tengah mengalami gejolak. Namun hal ini justru dapat menjadi pendorong bagi bisnis impor obat-obatan terlarang. Indonesia pun dapat menjadi pasar yang menjanjikan. Bea dan Cukai telah berhasil bersama-sama dengan BNN melakukan penggagalan suatu penyelundupan sebesar 100,615 kg sabu dan 300